Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Afriansah, NPM 22411135 dari kelas MNJ 22C. Di video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah MSDM, yaitu tentang materi pertama, konsep dasar, dan peranan MSDM dalam organisasi. Apa itu MSDM dan konsepnya? Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM adalah pengakuan akan pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang vital yang berkontribusi terhadap tujuan organisasi dan pemanfaatan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara efektif dan adil untuk kepentingan organisasi, individu organisasi, dan masyarakat. Ya, peranan MSDM. Yang pertama itu ada kerjasama, yang kedua ada pengaturan keanggotaan, yang ketiga pembangunan kapasitas perusahaan, yang keempat riset personal, yang kelima mengatasi masalah, yang keenam evaluasi kinerja karyawan. Ya, kerjasama. Pada sebuah organisasi, bagian manajer dan SDM bekerja sama untuk mengembangkan keterampilan karyawan. Contohnya, bagian SDM memberi saran kepada manajer dan lainnya tentang bagaimana penempatan karyawan ke peran atau tempat yang berbeda dalam suatu organisasi. Sehingga dengan itu dapat membantu para karyawan dalam beradaptasi di lingkungan perusahaan. Dalam organisasi yang lebih fleksibel, karyawan dapat dialihkan ke fungsi bisnis yang berbeda berdasarkan prioritas bisnis dan preferensi karyawan. Kedua, mengatur keanggotaan. Peran MSDM ini adalah untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Keanggotaan dalam fungsi ini memiliki tiga kegiatan, yaitu perencanaan, penarikan, dan profesi seleksi. Yang ketiga, evaluasi kinerja karyawan. MSDM memiliki fungsi untuk mengevaluasi para karyawan perusahaan. Evaluasi ini termasuk pelatihan, penilaian, dan evaluasi yang terkait kinerja diberikan selama periode tertentu. Selain untuk karyawan, unit SDM juga perlu melakukan pelatihan terhadap para manajer tentang bagaimana membuat standar kinerja yang akurat dan baik. Selanjutnya, membangun kapasitas perusahaan. MSDM membantu bisnis mengembangkan keunggulan kompetitif yang melibatkan pengembangan kapasitas perusahaan sehingga para karyawan dapat menawarkan dan memberikan layanan yang unik kepada pelanggannya. Untuk membangun SDM yang efektif, perusahaan, khususnya perusahaan swasta, bersaing satu sama lain. Ini berkaitan dengan mempertahankan dan membantu karyawan agar tetap berkomitmen terhadap perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, yaitu riset personal. Manajemen SDM juga berfungsi untuk mencari penyelesaian atau solusi dari berbagai masalah yang ada. Masalah yang sering diperhatikan oleh unit SDM meliputi penyebab terjadinya ketidakhadiran atau keterlambatan karyawan, prosedur penyeleksian yang baik, dan menyebabkan ketidakpuasan tenaga kerja. Dengan adanya riset personal atau analisis perilaku terhadap personal pekerja, maka dapat menghadiri karyawan yang mengundurkan diri secara mendadak, karena hal tersebut bisa mempengaruhi terhadap kegiatan dan kredibilitas perusahaan. Selanjutnya, mengatasi masalah. MSDM tidak terbatas dalam mengatasi kebutuhan pimpinan perusahaan yang berubah, namun juga dapat mengatasi pasar yang terus berubah. Oleh karena itu, MSDM membutuhkan suatu perencanaan yang baik dan strategis. Paket tunjangan karyawan yang harus dinilai terkait dengan biaya perusahaan. Hal lainnya tentang karyawan dapat juga dilakukan seperti memberikan penambahan hari libur, pengaturan kerja yang fleksibel, atau meningkatkan rencana pensiun. Oke,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi MSDM. Dari satu, saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.